Pancaroba bukan suatu musim ya, tapi periode peralihan. Dalam hal ini kan dari musim hujan ke musim kemarau. Bukan berarti tidak ada hujan. Biasanya kan kadang kita juga ngerasain kan, hujannya lebat sekali, tapi sebentar gitu kan, sebentar. Tapi pada saat ring sebentar ini, potensi angin kencang ada, bahkan mungkin bisa menimbulkan puting beliung, atau beberapa lokasi juga pernah terjadi hujan es gitu ya. Sehingga justru cuaca ekstrim itulah yang harus diwaspadai, terutama para masyarakat yang ingin melaksanakan mudik itu gitu. Halo Sobat Ayo, balik lagi di podcast Ayo Talk bersama Ayo Bandung. Kita kayaknya semua ngerasain ya kalau Ramadan kali ini tuh cuacanya cukup ekstrim, curah hujan cukup tinggi yang menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Jawa Barat. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Jawa Barat itu jadi salah satu provinsi yang mengalami banjir paling banyak periode Januari sampai Maret 2025. Bahkan Pemprov dan beberapa lembaga pun sampai melakukan operasi modifikasi cuaca. Nah, di sini kita bakal bahas tentang percuacaan ini sama ahlinya langsung. Kita kedatangan Ibu Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Ibu Teguh Rahayu, Ibu Hayu. Yeah. Halo Bu, apa kabar? Baik, halo, alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Bu ya, tetap semangat Bu walaupun lagi puasa. Oh ya, selalu. Bu Ayu ini koordinator BMKG di wilayah Jawa Barat ya Bu ya. Yeah. Jadi nanti kan udah di-spill ya Bu kalau berapa minggu kemarin itu memang kita lagi cuacanya itu lagi puasa tapi ekstrim gitu. Bahkan ada beberapa wilayah yang kena banjir. Hujan lebat itu turun hampir setiap hari. Kita susah Bu cari takjil, mau cari takjil susah gitu. Sungai-sungai itu meluap dan ada beberapa tanggul yang bocor dan akhirnya menyebabkan banjir. Bu, sebenarnya selain karena memang ini sedang lagi musim hujan ya Bu, ada faktor apa lagi sih Bu yang menyebabkan yang memicu cuaca ekstrim seperti itu di Jawa Barat? Ya, oke. Sekarang kan tadi juga Teteh udah sampaikan bahwa saat ini wilayah Jawa Barat pada periode musim hujan gitu. Periode musim hujan ya. Nah, kenapa periode musim hujan ini beberapa minggu terakhir ini seperti ekstrim gitu ya. Memang kan beberapa banyak faktor-faktor yang menyebabkan gitu ya. Jadi beberapa faktor diantaranya itu dinamika atmosfer kita yang memang kondisinya mengarah ke Jawa Barat memungkinkan untuk terjadi cuaca ekstrim. Jadi parameternya itu ada beberapa gitu, seperti dengan adanya MGO gitu ya, ada pembentukan awan-awan CB di wilayah Jawa Barat gitu, dengan gelombang atmosfer Rossby gitu. Dan faktor-faktor ini yang memicu pertumbuhan awan berpotensi hujan di wilayah Jawa Barat. Sehingga di seminggu kemarin itu hujannya ekstrim karena faktor-faktor tersebut yang meningkatkan suplai air gitu ya, suplai air sehingga pertumbuhan awan itu terjadi di wilayah Jawa Barat. Bu, kalau BMKG itu memetakan nggak sih sebenarnya ada wilayah yang lebih rentan? Kan kalau kita lihat ya yang terdampak kemarin tuh kan ada Bekasi, ada Sukabumi, ada Karawang. Ini BMKG itu memetakan nggak sih ternyata ada wilayah ini yang dia lebih rentan terkena cuaca ekstrim, yang sebelah sini enggak? Atau justru semua Jawa Barat itu rata gitu cuacanya tuh seperti itu? Kalau bicara rentan atau tidak rentan gitu ya, hampir seluruh wilayah Jawa Barat itu rentan berpotensi cuaca ekstrim. Tapi yang mempunyai peta rawan kebencanaan itu kan lebih detailnya di BPBD ya, di BPBD gitu. Kalau dari segi cuacanya gimana? Ya, kalau dari sisi cuaca tuh hampir seluruh Jawa Barat, dari utara, selatan gitu ya, termasuk Bandung Raya sendiri memang rentan terhadap cuaca ekstrim gitu. Kenapa? Karena memang faktor dinamika lokalnya juga perubahannya sangat signifikan dan cepat sekali gitu, sehingga memang saya rasa hampir seluruh wilayah Jawa Barat punya kerentanan yang sama. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang seperti selatan Jawa Barat seperti Sukabumi gitu ya, itu konturnya lebih ke bukit-bukit gitu, yang dia tentunya potensinya dengan kondisi geografis seperti itu, potensi untuk
longsornya juga tinggi gitu, sehingga memang perlu diwaspadai. Saya rasa hampir seluruh Jawa Barat deh. Jadi kalau masalah bencana hidrometeorologi itu bukan cuaca tunggal sebagai penyebab tunggal ya Bu, tapi ada ada faktor apalagi di Bekasi misalnya dia dikelilingi sama sungai, sama kali, di Sukabumi ada, itu di Cianjur ada apa namanya, dan faktor cuaca ini kan sebenarnya juga bergantung juga sama kondisi infrastruktur kita ya di kota itu gitu. Mungkin buangan airnya yang masyarakat jarang membersihkan, masyarakat dengan budaya buang sampah sembarangan. Jadi saya rasa selain cuaca ekstrim, parameter-parameter itu juga mempengaruhi ketika terjadi banjir gitu. Di mana masyarakat juga wilayah tinggalnya, lingkungannya berada di bawah, mungkin di bawah jalan atau di wilayah dekat-dekat sungai gitu ya, sehingga ketika cuaca itu naik, intensitas hujannya tinggi, meluap ya ke area itu, sehingga memang sebenarnya juga perlu identifikasi masalah lingkungan gitu, lingkungan dan juga tempat tinggal masyarakat. Menurut saya kalau lagi kemarau sih nggak berasa ya Bu, kita buang sampah ya karena kering, karena kering. bangun buang sampah, tapi kalau udah hujan baru terasa masalahnya apa gitu. Kalau BMKG suka membantu nggak sih Bu mengidentifikasi yang seperti itu? Oh enggak, itu bukan tupoksi kami ya. Tupoksi kami benar-benar memberikan informasi tentang meteorologi, klimatologi dan geofisika. Kalau itu tugas BMKG-nya. Selanjutnya kewenangan selanjutnya ada pada pemerintah daerah setempat. Apakah menindaklanjuti, mengeksekusi, bagaimana mereka mengeksekusi informasi ataupun rekomendasi dari kami ya, itu kebijakan ada di pemerintah daerah setempat. Bu, BTW, kita udah masuk puncak musim hujan belum? Sebagian besar wilayah Jawa Barat sudah masuk musim hujan. Kemarin? Enggak, kan bervariasi ya, beda-beda. Mulai dari bulan akhir Desember sudah ada yang masuk puncak musim hujan. Kalau di Jawa Barat kapan? Rata-rata Jawa Barat sudah mulai masuk puncak musim hujan. Saat ini sudah periode musim hujan, sudah puncaknya, dan kita diperkirakan kan nanti awal April itu awal April intensitas hujan sudah mulai menurun, sudah mulai berkurang. Kemudian akhir April menuju Mei itu sudah memasuki, sebagian besar wilayah Jawa Barat sudah memasuki pancaroba. Akhir April sampai awal Mei pancaroba ya. Ya sudah. Jadi kemarau nanti diperkirakan Juni sampai antara Juni sampai Juli sudah masuk ke musim kemarau. Berarti nanti nih Bu musim mudik berarti udah dipastikan kita nggak ada cuaca ekstrim lagi atau gimana? Oh enggak juga, saya tidak sampaikan seperti itu. Saya nggak sampaikan seperti itu. Mudik Lebaran ini kan panjang ya untuk yang tahun ini. Iya, betul, Bu, panjang sekali. Dimulai dari tanggal 24 dengan sistem WFA ini, masyarakat mungkin sudah mulai, dan pemerintah juga menerapkan sistem itu karena mungkin untuk mengurai kemacetan ya. Biasanya kan bertumpuk nih, H-3 baru ada libur. Nah sekarang kan ringnya panjang nih, dari 24 sampai 27 sudah ada WFA, dan mungkin sebagian masyarakat sudah mulai mudik itu, dan ring tanggal 24 sampai 27 masih periode musim hujan ya. Masih musim hujan. Dan tadi saya sampaikan sampai dengan awal April gitu masih intensitas masih naik turun lah ya, masih potensi cuaca ekstrim masih ada gitu. Hanya mungkin nanti intensitas di minggu kedua April sudah mulai menurun gitu kan, karena kita akan menuju di musim periode pancaroba. Tapi ingat, pancaroba itu bukan berarti tidak ada hujan. Iya, pancaroba bukan suatu musim ya, tapi periode peralihan. Dalam hal ini kan dari musim hujan ke musim kemarau, bukan berarti tidak ada hujan. Tapi Bu, kalau sampai hujan yang besar banget kayak waktu itu mungkin nggak Bu? Sampai masih saja kan mungkin. Masyarakat tuh mesti waspada gitu, apalagi yang nanti kan ada yang mudik ke selatan, ke yang rawan gitu, yang rawan itu. Apakah mesti tetap waspada? Masih tetap waspada, karena potensi cuaca ekstrim itu kan bisa saja terjadi gitu ya. Karena sekarang selatan kita tahu musim hujannya itu lebih panjang daripada kalau utara lebih pendek gitu. Jadi kalau selatan itu biasanya masuk musim hujan duluan, masih musim kemarau terakhiran gitu. Kalau jadi utara duluan. Iya, kalau utara itu kan
Cirebon, Indramayu itu kan lebih banyak keringnya daripada panas daripada basahnya gitu ya. Sehingga apalagi kan yang wilayah selatan ini kan jalur mudiknya yang nontol juga banyak ya, warga-warga gitu. Melalui perbukitan. Ini harus diwaspadai cuaca ekstrim, terutama yang hujan-hujan lebat hingga sangat lebat dengan durasi pendek. Itu sangat lebat, durasinya pendek. Biasanya kan kadang kita juga ngerasain kan hujannya lebat sekali tapi sebentar gitu kan, sebentar. Tapi pada saat ring sebentar ini potensi angin kencang ada, bahkan mungkin bisa menimbulkan puting beliung atau beberapa lokasi juga pernah terjadi hujan es gitu ya. Sehingga justru cuaca ekstrim itulah yang harus diwaspadai, terutama para masyarakat yang ingin melaksanakan mudik itu gitu. Itu berarti beda ya Bu dengan hujan lebat yang sebentar itu dengan hujan yang lama terus jadi itu apakah yang lama yang kritik-kritik itu lebih biasa gitu misalnya? Ya lebih sama aja gitu. Kalau jadi gini, intensitas hujan itu kan ada yang durasi pendek, ada durasi panjang gitu ya. Nah, durasi pendek itu lebih ke ekstrim gitu biasanya karena nggak pakai hujan ringan dulu kan biasanya langsung lebat gitu, tapi sebentar gitu. Tapi juga berbahaya juga ketika hujannya intensitas ringan sampai sedang tapi dalam durasi lama gitu ya. Apalagi yang wilayah-wilayah di cekungan misalnya, atau yang jalur-jalur yang pembuangan airnya tidak bagus gitu, itu ya perlu waspada juga gitu ya. Makanya sekali lagi ini karena lebaran ini panjang, ring pemudik juga kayaknya pemudik juga banyak gitu ya, jadi sangat harus waspada. Jadi kapanpun sebenarnya karena panjang gitu kan, kemungkinan mungkin mudik tuh nggak semuanya numpuk ya Bu, tapi ada yang mudik awal, ada yang mudik mudik terakhir juga, jadi bahkan sampai arus balik nanti gimana tuh Bu? Iya, jadi kan memang kita berarti awal April pertengahan April ya kan balik itu kan sampai dengan tanggal 7 ya. Tanggal 8 hampir semua instansi sudah masuk ya kan. Jadi makanya ditetapkan di kami itu posko sampai dengan tanggal 7 April gitu. Karena memang mungkin dari mulai tanggal 4, 5, 6, 7 itu mungkin sudah mulai arus balik dong. Dan itu masih berpotensi terjadi cuaca ekstrim. Iya benar. Nah, kemarin nih tanggal 11 ya Bu, mulai tanggal 11 itu BMKG bersama Pemprov dan beberapa lembaga lainnya itu melakukan modifikasi cuaca di Jawa Barat. Ini berlangsung sampai kapan Bu? Kemarin kan beritanya sampai tanggal 20. Iya sih, harusnya sampai tanggal 20. Tapi lanjut nggak? Saya belum terinfo ya apakah lanjut apa enggak gitu. Itu tuh di daerah mana aja Bu? Jadi modifikasi cuaca yang saat ini dikerjakan itu kan ada 2 pos kalau nggak salah, ada 2 pos, yang satu di Husen dan yang satu di Halim gitu ya. Kalau Halim kan mengcover Jabodetabek, sementara yang di Husen mengcover Jawa Barat gitu. Karena kita melihat potensi hujannya masih tinggi, terutama wilayah selatan gitu, Sukabumi, Cianjur gitu ya, masih tinggi, sehingga kemarin pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat melakukan modifikasi cuaca ini. Meminta untuk dilakukan modifikasi cuaca. Tapi banyak loh Bu, ternyata waktu kita post tuh banyak yang baru tahu kalau itu ternyata cuaca itu bisa dimodifikasi. Ini kalau peran dari BMKG sendiri apa sih Bu dalam proses ini? Iya, jadi kan modifikasi cuaca ini dalam hal ini saat ini yang kita lakukan adalah mengurangi intensitas hujan gitu ya, supaya tidak terlalu signifikan dampaknya gitu. Bukan berarti menghilangkan hujan, tidak. Sekali lagi modifikasi cuaca bukan menghilangkan hujan, hanya saja mengurangi intensitas hujan. Nah di sini apa gitu? Tadi pertanyaannya adalah bagaimana peran BMKG? Tentunya BMKG di sini langkah awalnya melakukan analisa dan juga perakiraan cuaca secara real time gitu ya. Kenapa ini diperlukan? Karena untuk menentukan waktu yang tepat dan lokasi yang tepat di mana proses OMC itu dilaksanakan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kami akan merekomendasikan secara teknis tentunya target awan aja yang mempunyai posisi awan di mana berpotensi untuk dilakukan OMC tersebut gitu. Jadi secara prosedur ya kami di bagian memberikan informasi terkait
cuacanya itu. Oke gitu. Bu, kan tadi istilahnya memberikan rekomendasi ya Bu. Sebenarnya indikator apa sih yang membuat BMKG itu memutuskan atau merekomendasikan ini bisa seharusnya dibuat dimodif gitu. Indikator itu apa aja sih Bu? Ya, jadi di BMKG itu kan ada membuat perakiraan cuaca ya. Ada peta perakiraan cuacanya. Contohnya deh yang sekarang dilakukan OMC di tanggal 11 sampai dengan 20. Itu kenapa gitu? Karena kemarin kami memperkirakan bahwa dari awal Maret kita menyebutkan perdasarian per 10 harian gitu ya. Analisanya per 10 hari. Jadi dalam 1 bulan ada 3 dasarian. Dasarian pertama, kedua dan ketiga gitu. Nah, di dasarian kedua dan ketiga pertengahan Maret dan akhir Maret ini diperkirakan kita berada pada kategori intensitas hujannya itu tinggi hingga sangat tinggi gitu. Sehingga kita berpikir akan terjadi potensi banjir bisa terjadi gitu. Sehingga kita merekomendasikan itu untuk dilakukan OMC untuk memitigasi tentunya ya, untuk memitigasi sebelum itu terjadi. Ya kalau prosesnya tuh BMKG yang memberikan rekomendasi atau Pemprov misalnya ya Bu, yang meminta rekomendasi gitu dari BMKG biasanya. Kalau kami kan selalu memberikan informasi. Informasi itu selalu ada. Ada banjir atau tidak sudah menjadi OMC SOP kami bahwa kami selalu memberikan informasi ke pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota gitu ya, terutama BPBD gitu. Jadi kita ada memberikan informasi itu dalam ring bulanan gitu ya, ring bulanan, 3 mingguan, 1 mingguan gitu, 10 harian gitu. Kita pasti akan memberikan informasi itu gitu. Nah, ketika kita sudah memberikan informasi itu kepada pemerintah daerah setempat, bagaimana tindak lanjutnya gitu. Nah, kemarin kebetulan begitu kita memberikan rekomendasi, memberikan kita informasi dan ternyata ada potensi terjadinya banjir gitu. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti dengan minta dilakukan kegiatan modifikasi cuaca ini. Itu koordinasinya sama siapa aja Bu? Kalau banyak banyak berkolaborasi kan. Kalau ini kan BMKG, ada BNPB, ya ada dari BRIN, ada BPBD gitu. Kolaborasinya hampir lintas sektoral ya. Ada TNI juga ya Bu? Ada TNI AU juga kan yang punya pesawat gitu. BMKG nggak punya pesawat gitu kan. Jadi memang banyak kita kolaborasi jelas itu. Tapi Bu sebagai orang awam ya, saya tuh merasa kok setelah dimodif tuh jadi cuacanya tuh lebih santai gitu, lebih enggak dari kayak waktu awal-awal banget gitu. Sebenarnya seberapa efektif sih Bu si modifikasi cuaca ini terhadap cuaca ekstrim yang terjadi? Iya, tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa modifikasi cuaca ini bukan menghilangkan gitu, hanya mengurangi gitu ya. Jadi secara bahasa simpelnya, sebelum hujan ini turun di bumi sudah kita turunkan dulu di laut gitu, sehingga mengurangi intensitas. Tapi kan pertumbuhan awan banyak, sehingga tidak semua awan kita bisa lakukan dimodif dengan waktu bersamaan gitu. Tapi setidaknya mengurangi yang akan turun gitu. Bu, itu si awan tuh dijatuhinnya kemana aja Bu? Ke laut gitu ya, kalau yang dari selatan sana. Tapi kalau Bandung Raya kemarin sempat kita untuk mengisi waduk, karena kebetulan mungkin masih dalam ambang batas yang kurang gitu, sehingga dilarikan untuk mengisi waduk. Berarti selama proses itu BMKG juga melakukan evaluasi Bu? Oh iya, itu jadi hasilnya, jadi yang tadinya curah hujannya segini jadi segini gitu. Itu kelihatan nggak sih Bu hasilnya memang benar-benar dia efektif gitu, ada pengaruh? Iya, jadi ketika kita melakukan kegiatan itu kan setiap sore ada evaluasi ya. Jadi keberhasilan di hari ini seperti apa? Oh, jadi per hari? Iya, per hari pasti akan ada evaluasi itu. Dan waktu itu yang saya ingat betul itu Tasikmalaya gitu. Dari pagi itu hujan terus gitu. Dan intensitasnya agak lebat gitu. Intensitasnya tinggi, hujannya lebat gitu. Di posisi jam 3 sampai dengan sore akhirnya menjadi hujan ringan gitu, karena kita kurangin gitu. Kebetulan OMC diarahkan ke wilayah sana, sehingga di sore menjelang orang berbuka puasa itu menjadi hujan ringan yang tadinya sempat sangat lebat bahkan di Tasikmalaya. Kalau di Bekasi gimana Bu?
Betul nggak? Bekasi kan Karena dari kan dia ekstrim banget ya, ya, kalau Bu. yang Bekasi diambil yang dari Ya, itu Halim, ya, yang dari Halim. Kalau di gitu. itu tuh kalau di Jabar berarti Tasik, PU Cianjur ya Bu, yang Ya, kemarin Karawang. itu kan kebetulan yang wilayah Bandung Raya kan juga banyak tuh Betul, dikelilingin Bu, Cipatat Banjar, juga. dari Cipatat terus Dayakolot seputaran, sehingga yang Bandung Raya di kota Bandung sendiri kan kemarin sempat macet. Pastor itu kan juga sempat Iya. kebanjiran gitu. Nah, itu juga waktu itu konsen kita di Oh, dia ikut juga Bu, ikut dia itu sempat juga. OMSI, iya. Setelah itu baru kita Karawang juga sempat Iya, ada banjir kan. Cianjur, terutama Cianjur, memang Cianjur sangat tinggi sehingga mereka sendiri kan juga ada yang longsor, ada yang memang Cianjur itu agak sedikit ini ya, karena memang posisi geografisnya yang ini, dan mereka juga rawan yang namanya pergerakan tanah longsor gitu, sehingga memang kemarin menjadi perhatian tersendiri untuk wilayah selatan ini. Bu, seandainya di Jabar nggak ada modifikasi cuaca, apakah dia bakal lanjut? Sebenarnya si cuaca tuh bakal lanjut ekstrim terus atau gimana Bu? Ya, kemarin kan kita perkirakan seperti itu ya, berpotensi cuaca yang ekstrim gitu, sehingga memang pastinya kalau nggak dikurangin ya pastinya mungkin kita memprediksinya sesuai dengan perakiraan yang kita sampaikan gitu. Nah, untuk antisipasi dan mitigasi makanya kita lakukan OMC gitu. Nah, sekarang di minggu yang sekarang kebetulan intensitasnya juga sudah mulai menurun. Kemarin kan parameternya banyak tuh, ada juga bibit siklon yang tumbuh gitu kan, sehingga Bu, ada siklon S apa ya? 91S ya. 91S itu kan sempat 2 hari tuh, sempat dari jam 7 pagi terpantau di wilayah selatan Jawa Barat. Ya kan, sampai dengan jam 7 pagi besok berikutnya gitu kan, sudah menjauh, memang sudah menjauh, hanya saja dampaknya masih ada di wilayah selatan seperti angin kencang, terus ombak masih tinggi gitu, itu masih terasa, tapi sudah menjauh gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang menjadi parameter-parameter pemicu sehingga cuaca ekstrim terjadi. Ya, gitu. Bukan kalau modifikasi cuaca tuh ini kan di musim hujan ya. Nah, ada juga yang di musim kemarau ya Bu. Berarti ada juga gitu. Ada, jadi untuk mengatasi kekeringan gitu kan. Nah, kalau itu kan kalau musim hujan kan hujannya dibuang tuh Bu ke danau, ke laut. Kalau musim dibawa. Oh, dibawa gitu. Dibawa Jadi ke lokasi. Jadi di mana wilayah yang kekeringan, sementara kita temukan ada potensi pertumbuhan awan di mana, nah itu yang kita bawa untuk kita turunkan di wilayah yang mengalami kekeringan. Tahun kemarin kan kita yang dihebohkan dengan kebakaran tempat sampah itu TPA, ya itu kan besar itu, betul. yang sampai hampir ke wilayah penduduk gitu kan. Nah itu juga diusahakan ada OMC, tapi kita nggak dapat awan gitu. Terus kalau kayak gitu gimana Bu? Ya terus mereka kan dengan BNPB yang terus yang disemprot dari apa sih namanya, yang terus bawa heli dengan bawa air, saya lupa gitu. Jadi ya itu harus dikerjakan gitu. Dan biasanya kalau di OMC itu kalau di musim kemarau untuk kekeringan, terus yang di luar Jawa tuh kan sering banyak yang kebakaran lahan, Sumatera ya, Riau dan sebagainya. Oh, ternyata kebakaran lahan juga. Ya. Tapi itu cuma kayak kering sawah terus nggak ada air di. Ya kan kalau kebakaran hutan kan bisa melebar kemana-mana sampai dengan penduduk gitu kan. Terus nanti kalau yang dekat bandara dia pasti akan mempengaruhi penerbangan gitu. Seperti itu. Gitu. Selama Ibu di ini ya di BMKG Bandung Bu, udah seberapa sering sih modifikasi ini dilakukan? Ya modifikasi cuaca sih sudah beberapa kali dilakukan, yang baik itu melalui Husein atau melalui Halim ya, sudah beberapa kali dilakukan. Itu yang indikator yang tadi ya Bu? Iya, tergantung dengan. Ya kalau yang musim kemarau itu ya kemarin sempat. Oh, musim kemarau. Ya karena kan kita punya waduk apa namanya ya, Jatiluhur ya, ada waduk gitu yang untuk pembangkit gitu kan, itu juga harus dijaga gitu. Ini airnya betul. Terus Citarum gitu, jadi mereka juga beberapa kali melakukan OMC gitu. Kalau untuk kemarau tahun ini ada kemungkinan nggak Bu? BMKG udah ini belum. Tapi saya baca Bu katanya kalau kemarau sekarang tuh agak normal, normal, kembali ke normal. Tapi sebelumnya nggak gitu Bu? Sebelumnya juga ekstrim. Tahun kemarin kan kemaraunya lebih pendek ya, karena normal tapi kemaraunya lebih pendek gitu, karena hujannya yang basahnya yang panjang gitu, dan kemaraunya juga sedikit basah kan. Nah
kalau besok diprediksi kemarauannya udah normal gitu, normal. Seperti sudah kembali ke semula gitu ya, tapi intensitas hujannya juga mungkin masih bervariasi di wilayah Jawa Barat ini. Kembali lagi kalau selatan dan Bogor itu kan hampir seperti tidak punya musim ya. Ya seperti jadi mungkin ada sedikit perbedaan di wilayah gitu. Tapi kalau BMKG Bandung tuh meliputi wilayah itu juga. Iya, jadi BMKG di Jawa Barat itu kan ada 5 tempat nih. Ada Bandung, ada Bogor. Jadi kalau di Bandung itu Stasiun Geofisika Bandung ya namanya. Yang di Bogor itu Stasiun Klimatologi Bogor. Kemudian yang mengawal penerbangan di Kertajati itu namanya Stasiun Meteorologi Kertajati. Kemudian di mana? Di Sukabumi juga ada, baru kita buka gitu. Sehingga nah kami koordinatornya gitu kan. Sehingga kami mengcover teman-teman yang di Bandung ini. Nah, kalau masalah perakiraan cuaca itu kami production host-nya namanya, kalau kita sebutnya production host-nya gitu ya, yang mengelola, menganalisa gitu, itu yang di Bogor gitu. Jadi support data full ada dari Bogor gitu. Jadi semua forecaster teman-teman yang punya keahlian di situ berkumpul di Bogor gitu. Kalau di Bandung juga ada karena Bandung Raya gitu ya, karena Bandung Raya kan cekungan ya. Dan kita tahu Jawa Barat belum ada radar gitu. Sehingga memerlukan pengamatan secara visual, diperlukan forecaster yang ada di Bandung ini gitu. Tapi secara production host meteorologinya itu dipegang Stasiun Klimatologi Bogor. Namun kalau yang kenapa namanya beda, kalau Bandung Stasiun Geofisika Bogor. Nah kalau yang di Bandung ini dia mengelola punya kewenangan tentang kegempaan. Analisa gempa bumi gitu ketika gempa. Jadi kalau di Bogor nggak beda? Ya tetap di bawahnya namanya BMKG gitu kan. Hanya memang tempatnya berbeda-beda karena kan harus fokus peralatan juga kan. Jadi memang ada fokusnya masing-masing. Ini baru tahu ya. Jadi saya baru tahu ternyata kayak gitu. Iya. Saya juga suka lihat kalau gempa tuh memang lihatnya pasti ke BMKG. Nah, Bu, tanggal 12 Maret kemarin kan Pemprov Jabar nih MOU ya Bu sama BMKG pusat tuh. Oh iya. Itu salah satunya mungkin soal modifikasi cuaca ini. Ya, jadi kan kalau MOU itu kan karena antara Pemprov ya dengan badan gitu ya, dengan lembaga tertinggi kami gitu. Sehingga kemarin ada penandatanganan kesepakatan itu antara Bapak Gubernur dengan Ibu Kepala Badan gitu. Terus lalu apa yang menjadikan fokus kami kerjasama di sini ya? Tidak hanya OMC adalah bagian dari salah satu ya. Yang terpenting adalah di sini kemarin di MOU itu adalah pemberian informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika dan juga peringatan dininya gitu ya, dan penyebaran diseminasi informasi itu yang kita tanda tanganin dalam pasal-pasal MOU itu. Kalau dari BMKG Bandung sendiri Bu, gimana sih biasanya memproses kerjasama dengan badan lain, lembaga lain gitu, terutama untuk mengatasi bencana yang diakibatkan oleh cuaca seperti bencana hidrometeorologi gitu, misalnya dengan siapa saja kerjasamanya dan bagaimana prosesnya gitu? Ya kalau level di Bandung itu kan berarti UPT ya, unit pelaksana teknis gitu ya. Kalau MOU kan dengan antar yang sebagai payung besarnya. Gitu. Nah kalau kami perjanjian kerjasama gitu turunnya, jadi PKS gitu ya, di bawahnya MOU kan turunnya. Jelas kami PKS dengan stakeholder yang berkolaborasi dengan kami ya, yang ada keterlibatan seperti Basarnas. Karena Basarnas tanpa informasi yang akurat ketika melakukan evakuasi bahaya juga ya kan. Ya terus BPBD betul. Terus DLH lingkungan hidup ketika mau masuk musim tanam atau sudah kering gitu, dengan DLH juga gitu, dan dengan dinas kesehatan. Karena pada saat masa transisi itu kan nanti ada penyakit yang ditimbulkan misalnya ya demam berdarah atau apa gitu. Jadi banyak stakeholder yang kita bekerja sama. Jadi peran BMKG itu memberikan informasi atau rekomendasi juga. Yeah. Kalau di Bandung tuh untuk di Bandung aja Bu atau enggak, kami wilayahnya kan Jawa Barat. Maksudnya berarti sama DLH misalnya DLH Tasikmalaya. Ya kan gitu. Sini kan provinsi ya, sudah levelnya ya. Yeah. Nah, nanti untuk turun ke kabupaten atau kotanya kan sudah tinggal menginduk dengan
kerjasama yang provinsi ini. Iya. Nah, nah tadi kan ngomongin soal kita kan BMKG tuh memberikan informasi ya Bu. Sebenarnya kalau BMKG memberikan edukasi dan informasi ke masyarakat itu dalam bentuk apa sih Bu? Kalau saya pribadi tuh saya suka nge-follow IG-nya ya. IG atau Twitter tuh karena BMKG tuh gercep kalau ada gempa. Jadi kita pengen tahu ini gempa ada di mana gitu. Terus dia gercep. Itu kan salah satu media informasi, tapi mungkin banyak masyarakat yang dia belum kesentuh gitu Bu dengan informasi ini ada angin kencang atau ada yang tadi cuaca ekstrim. Mungkin belum banyak masyarakat tahu apa sih BMKG itu punya cara nggak sih untuk bisa menyebar informasi lebih dalam lagi gitu supaya yang diketahui bisa diketahui lebih sama masyarakat lebih banyak. Sebenarnya kan masyarakat sekarang ini kan sudah lebih cerdas ya Mbak, lebih cerdas. Terus kayaknya tidak ada satu orang pun yang nggak pegang handphone deh, gadget. Kalau TikTok ada nggak Bu? TikTok ada, ada. Kayaknya nggak ada gitu. Semua orang rasanya sekarang itu begitu melek mata yang dicari handphone, cari media sosial, website, info BMKG itu kan sudah menyebar sangat ini dan mudah aksesnya gitu ya. Dari sisi informasi itu sangat mudah untuk didapatkan informasi BMKG. Hanya saja sudah mencapai lapisan masyarakat sama anak-anak kecil juga sudah kayak itu gitu ya, udah ini. Sementara di hal lain yang kita lakukan ada sosialisasi, ada edukasi, gitu. Jadi ada namanya Goes to School. Jadi BMKG itu masuk ke sekolah-sekolah, baik itu dari level SD, SMP ataupun SMA. Yang berkunjung ke kantor kami pun banyak sekali itu. Welcome yang dari PAUD, dari TK gitu. Iya. Jadi kita punya banyak banyak pembelajaran gitu, bagaimana dengan anak kecil dengan universitas kan harus berbeda gitu. Dan kita juga banyak itu sekolah lapang. Ada sekolah lapang iklim. Sekolah lapang itu sekolah lapang iklim itu kita memberikan edukasi ke petani. Kita memberikan informasi cuacanya seperti apa sehingga petani itu tidak asal tanam, mereka mengikuti gitu ya, periode tanam di bulan apa gitu, itu kita ada sekolah lapang iklim namanya. Terus kita juga ada sekolah lapang gempa bumi gitu. Jadi kita menyampaikan ketika terjadi gempa mesti bagaimana, kalau kita di dalam ruangan seperti apa, kita di tempat wisata bagaimana, itu kita lakukan edukasi, sosialisasi ke masyarakat. Banyak, apalagi yang kemarin setelah ada isu Megatrust. Iya betul. Ya, itu sampai ibu-ibu arisan RT aja minta dipanggil kami untuk memberikan informasi tersebut gitu. Jadi saya rasa yang dilakukan BMKG dan juga mungkin BNPB, BPPD juga sudah banyak untuk masyarakat memberikan edukasi ataupun sosialisasi ke masyarakat. Itu penting banget ya Bu, karena kalau biasanya kalau banyak yang hoax itu bahaya. Iya penting, karena jadi yang tujuan kita itu kan ketika ada informasi seperti ini itu kan membangun kesadaran, membangun kewaspadaan, bukan panik dan takut gitu kan. Jadi kalau ada info ini nakut-nakutin gitu enggak. Jadi yang akan kita bangun adalah kewaspadaannya, kesadarannya gitu. Jadi kapanpun terjadi bencana, masyarakat udah siap gitu. Karena kan seperti halnya kita bangun tidur otomatis buka HP. Begitu juga kita maunya ketika ada begini masyarakat udah otomatis melakukan ini gitu. Betul. Jadi itu sangat penting. Iya benar. Makanya kita juga sebagai masyarakat harus melek gitu, jadi nggak cuma yaudahlah nunggu gimana gitu, tapi kita juga share informasi juga. Apalagi BMKG sekarang udah masif banget ya Bu, medsosnya. Saya juga sampai nge-follow tuh penting banget lah. Nah Bu, terakhir ya minta dong Bu saran dari BMKG nih untuk masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim atau cuaca yang masih musim hujan ini ya, terutama untuk yang mau mudik atau mau beli takjil atau maksudnya yang masih dalam suasana Ramadan dan Idul Fitri nanti Bu. Iya. Dan saya sampaikan sekali lagi, saat ini wilayah Jawa Barat masih periode musim hujan gitu. Sehingga selalu waspada terjadinya cuaca ekstrim. Itu harus selalu gitu ya. Jadi misalnya selalu update info BMKG gitu ya. Sehingga kalau kita mau bepergian, kita lihat dulu infonya yang mau kita tuju seperti apa. Kita mau ke tempat wisata ini, mau kemana gitu. Lihat dulu deh. Info cuacanya, potensi cuacanya seperti apa, terutama yang mau mudik, menentukan tanggal mudik dan sebagainya itu mohon update info-info cuaca.
Kenapa gitu? Karena sekarang itu sangat sensitif dengan adanya isu-isu yang nggak bertanggung jawab. Tiba-tiba ada info nanti akan terjadi gempa, itu nanti panik lagi gitu. Jadi mari kita sama-sama melihat info yang jelas, sumber yang jelas gitu kan. Terutama bagi teman-teman yang masyarakat yang mau mudik ini. Karakteristik hujan di Jawa Barat itu rata-rata siang menuju sore, menuju malam. Ya kan? Sore menuju malam gitu. Sehingga kami lebih merekomendasikan kalau mau perjalanan mudik ya pagi menuju sore ya. Betul. Ya, jadi semuanya pandangan masih clear gitu ya, masih segar, baru sahur gitu kan. Jadi masih bisa ini. Sekali lagi mari kita update informasi cuaca dari info BMKG, medsos banyak ya, laman-laman yang resmi ya banyak, sehingga kita tidak mudah termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Jangan kemakan hoax, jangan kemakan mitos ya Bu ya. Pokoknya lihat aja di BMKG, insya Allah di situ udah ada infonya. Jadi kita tahu nih kapan nih waktu yang tepat untuk mudik atau untuk beli tajil juga ya. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih waktunya udah datang di podcast Ayo Talk. Semoga kita ketemu lagi. Terima kasih. Ini udah banyak insight ya dari Bu Ayu ya. Sampai jumpa lagi di podcast Ayo Talk selanjutnya. Bye bye.